Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik mahasiswa sekalian, alhamdulillah kita ketemu lagi di sesi perkuliahan semester ini, semester genap tahun 2023-2024. Kita akan mempelajari tentang mata kuliah filantropi Islam. Ya, dan di sini saya memperkenalkan diri dulu. Saya sebagai salah satu pengampu mata kuliah filantropi Islam. Nama saya Rozikan. Saya dosen di Prodi Ekonomi Syariah FAI-UMY. Alhamdulillah sudah sebagai dosen tetap. Selain menjadi dosen, aktivitas saya sehari-hari juga sebagai manajer eksekutif di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau disingkat Lazism UMY. Dan alhamdulillah saya sudah tersertifikasi kompeten sebagai amil BNSP. Kemudian saya tersertifikasi internasional sebagai fundraiser di Lembaga Amil Zakat dari Indiana University, dan saya juga sebagai asesor BNSP di General Banking. Alhamdulillah di kesempatan semester ini saya diamanahi untuk mengampu mata kuliah filantropi Islam. Nah, nanti di perkuliahan filantropi Islam insya Allah kami ada dua tim, saya dan Profesor Hilman Latif PhD. Dan ingin saya sampaikan teman-teman sekalian, pada mata kuliah filantropi Islam ini ada beberapa capaian yang harus dipenuhi di mata kuliah. Yang pertama, bahwa dalam perkuliahan ini nanti akan berdampak pada sikap teman-teman semuanya. Bagaimana mata kuliah ini bisa mempengaruhi sikap dalam bekerja ke depannya. Kemudian kita akan juga mengkaji pengembangan atau implementasi dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan memperhatikan dalam penerapan nilai-nilai Islamnya. Selain itu, capaian pembelajaran mata kuliah ini yang harus kita capai atau yang harus teman-teman nanti kuasai. Yang pertama, bahwa mahasiswa harus memiliki rasa tanggung jawab ya di dalam perkuliahannya atau nanti membekas pada perilaku kita. Yang kedua, mahasiswa dipastikan nanti setelah selesai mata kuliah ini bisa memahami konsep zakat, infak, dan sedekah atau ZIS ya, serta pengelolaannya. Jadi kita akan belajar dari aspek hukumnya, bagaimana manajemen fundraisingnya, pengelolaannya, hingga nanti sampai pada dampak zakat itu sendiri. Yang ketiga, mahasiswa juga dipastikan bisa menghitung perhitungan zakat. Ya, karena nanti kita akan mempelajari ada dua jenis zakat. Yang pertama zakat fitrah dan zakat mal. Dan nanti zakat mal itu ada berbagai macam harta yang harus dizakati. Kemudian selain kita belajar tentang ZIS, aspek filantropi itu juga masuk pada filantropi Islam, itu masuk pada wakaf. Kita juga harus bisa menguasai konsep wakaf dan kemudian bagaimana pengelolaannya, sehingga ZIS dan wakaf itu nanti punya dampak, dan kita kaitkan dampak itu dengan SDGs, Sustainable Development Goals. Nah, nanti kita akan kaji dampaknya sampai ke sana, sehingga ada impact zakat yang harus terwujud. Kemudian dalam perkuliahan ini, mata kuliah ZIS-WAF ini akan berbicara pada pengelolaan yang tadi sudah kita sampaikan, kemudian bagaimana strategi dan cara penghimpunan, apa tugas sebagai seorang penghimpun atau sebagai seorang amil, kemudian apa dampaknya secara ekonomi, apakah itu secara ekonomi secara regional, nasional, bahkan mungkin internasional, sehingga teman-teman semuanya nanti akhirnya bisa mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisa seluruh aspek atau materi yang ada di perkuliahan ini. Nah, untuk lebih rinci materi pembelajarannya, nanti yang pertama kita akan belajar tentang zakat dari aspek hukumnya. Nanti kita lihat dari pendapat-pendapat ulama, kemudian ada macam-macam harta yang harus dizakati sampai kepada penyalurannya.
ya pendaya gunaannya. Jadi tidak hanya sekedar menyalurkan, tapi bagaimana zakat itu mempunyai kekuatan dalam pendaya gunaan dana zakatnya yang berdampak kepada masyarakat. Nah, ini referensi yang bisa kita lihat ya, nanti teman-teman semuanya bisa mencari referensi ini. Jadi sebelum kita memulai kuliah nanti kami berharap ya, saya berharap teman-teman semuanya bisa membaca terlebih dahulu sehingga dalam perkuliahan itu diskusinya bisa jalan, tidak hanya satu arah tapi dua arah, dari dosen ke mahasiswa dan mahasiswa kepada dosennya, baik itu sifatnya nanti pertanyaan ataupun tanggapan ataupun sanggahan. Jadi kita lebih terbuka untuk diskusi. Ada dari Didin Hafizuddin tentang manajemen zakat Indonesia, ada tentang filantropi Islam oleh Profesor Hilman Latif, ada buku tentang hukum zakat dari Yusuf Al-Qardawi dan masih banyak lainnya. Ya, nanti teman-teman bisa cek ya, dan insya Allah RPS ini kita bagikan di My Class. Nanti teman-teman bisa ngecek semuanya langsung di My Class. Nah, kemudian metode pembelajarannya kita ada dua, kita ada daring dan luring ya. Nanti daring lebih banyak kita gunakan untuk tugas, kuis atau forum diskusi ya. Kalau yang luring kita lebih akan dominan pada pembelajaran di kelas ya, penjelasan materi dan berdiskusi kita lebih banyak nanti di luring. Dan tentunya diskusinya juga bisa dilanjutkan di daring, di grup atau di aplikasi My Class yang kita gunakan. Nah, untuk penilaian teman-teman semuanya ini bobot penilaiannya ada bobot tugas UK1, ada bobot tugas UK2, ada bobot tugas UK3. Semuanya sudah tertera di sini, bahkan keaktifan dan kehadiran juga ada nilainya. Jadi hadir 100% juga tidak menjamin kita mendapatkan nilai A. Ya, kalau kita tidak mengerjakan tugas-tugas lainnya. Jadi ada item-item yang sudah saya sampaikan ini. Kemudian nanti di penilaian akhir juga ada, ketika skornya itu skor akhir dari semua tugas atau bobot penilaian itu, teman-teman bisa mendapatkan A kalau mendapatkan nilai 80 ke atas. Ya, jadi 80 sampai 100 itu mendapatkan nilai A. Kemudian 75 sampai kurang dari 80 artinya 79 itu mendapatkan nilai AB dan seterusnya. Dan itu nanti juga bisa dilihat di My Class atau di RPS yang saya upload di sistem alat pembelajaran kita My Class. Nah, kira-kira sudah cukup jelas ya untuk kontrak kuliahnya dan penjabaran tentang mata kuliahnya. Oke, dan kita masuki materi pertama tentang definisi dan hukum ZIS, yaitu zakat, infak, sedekah. Karena tadi dalam pemaparan di awal saya sampaikan bahwa kita akan mempelajari dari awal tentang definisi dulu, hukumnya dulu, dalil-dalil dari ulama atau ayat Al-Quran, hadis, kemudian nanti berbicara tentang syarat zakat di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang definisi dan hukum ZIS atau zakat, infak, sedekah. Yang pertama, teman-teman, landasan filosofi ZIS ya. Dalam Al-Quran disampaikan atau di Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Nah, ini adalah landasan filosofi dari zakat, infak, sedekah. Landasan filosofinya. Ya, kenapa? Karena dalam ayat ini diterangkan bahwa dan dari harta-harta mereka, artinya harta-harta orang yang punya kelebihan, ada hak orang miskin yang meminta-minta. Ya, dan orang yang tidak mendapatkan harta, artinya ada dua golongan. Yang pertama yaitu tadi wa fi amwalihim haqqul lisail wal mahrum. As-sail wal mahrum. Ya, yaitu orang yang miskin, as-sail yang meminta-minta, dan al-mahrum orang miskin yang tidak mendapatkan bagian. Ya, as-sail itu orang yang meminta-minta, ya, dia memang tidak punya,
dan dia hanya bisa mengandalkan dengan cara meminta-minta, bukan as-sa'il dalam yang banyak terjadi sekarang. Ya, karena yang banyak terjadi sekarang as-sa'il, orang yang meminta-minta itu bukan karena kebutuhan, tapi dijadikan sebagai sebuah profesi. Bahkan penghasilan as-sa'il yang dalam perspektif sekarang pengemis itu bisa 1 bulan melebihi dari UMR, bahkan 2-3 kali. Nah, jadi konteks dalam ayat ini konteksnya adalah as-sa'il memang orang yang tidak mempunyai harta, atau kalau dalam kategori ekonomi itu dikatakan miskin absolut, dipandang dari banyak aspek itu dia dikategorikan miskin. Nah, maka dia berhak mendapatkan harta dari orang yang mempunyai lebih harta. Atau al-mahrum. Al-mahrum itu orang yang miskin tapi dia tidak meminta-minta. Ya. Tapi dia miskin dan tidak mempunyai harta. Nah, biasanya kalau dalam ayat ini diterangkan kenapa? Karena al-mahrum itu para ulama mempunyai pendapat bahwa al-mahrum itu orang miskin tapi dalam status sosialnya dia mempunyai latar belakang yang lebih tinggi secara strata sosial. Kalau sekarang mungkin diibaratkan dia tokoh gitu, yang ditokohkan, atau mungkin punya semacam kaitan darah biru lah gitu. Ya, itu al-mahrum di situ. Ya, karena dia tidak mungkin meminta-minta karena status sosialnya. Dan itu banyak di masyarakat itu. Ya, kalau kita lihat umpamanya di pengajuan beasiswa, banyak yang tidak mau mengurus surat keterangan tidak mampu. Ya, bukan karena gengsi, tapi malu bahwa dia sudah ditokohkan di masyarakat, mungkin sudah dianggap guru gitu, tapi dia harus mengurus surat keterangan tidak mampu. Secara strata sosial itu menjadi beban untuk al-mahrum itu. Maka kita yang harusnya kepekaan kita itu harus dalam kepada al-mahrum ini. Kalau as-sa'il tadi jelas kita tahu gitu. Tapi kalau al-mahrum ini kita harus yang mencari gitu. Oke, kalau as-sa'il itu kan nampak di luar, ya karena meminta-minta, tapi al-mahrum itu tidak nampak. Oke, kemudian secara fungsi komprehensif, ZIS itu adalah yang pertama untuk meningkatkan ketakwaan atau untuk ketakwaan. Ya, karena apa? Wa sayujannabuhal atqa allazi yu'ti malahu yatazakka. Kelak akan dijauhkan orang-orang yang paling bertakwa di antara mereka. Nah, ayat selanjutnya siapa yang dikatakan bertakwa pada ayat sebelumnya, wa sayujannabuhal atqa, yaitu adalah orang yang menafkahkan atau memberikan hartanya di jalan Allah. Wa yatazakka, ya, dan pemberiannya itu adalah mensucikan atau membersihkan. Ya, membersihkan apa? Membersihkan harta dari yang memberi tadi. Jadi sejatinya orang bersedekah, orang berzakat, infak itu yang membersihkan dari harta yang ada pada dirinya itu. Jadi fungsinya adalah meningkatkan ketakwaan, menjadikan kita bertakwa, kemudian yatazakka, membersihkan harta yang ada pada kita. Nah, zakat, ya, karena ZIS ada kata kalimat zakat, infak dan sedekah. Zakat itu adalah salah satu rukun Islam dan satu-satunya rukun Islam yang berkaitan dengan orang lain. Ya, kenapa? Kalau syahadat kita bersyahadat sendiri, sholat kita sholat sendiri langsung kepada Allah, syahadat kita ya langsung kepada Allah. Ya, kemudian puasa kita juga kepada Allah. Haji bahkan tanpa orang lain kita juga bisa, ya, kecuali dengan sekarang ya, karena dalam aspek perjalanan dan sebagainya. Tapi pada konsep zakat itu harus ada hablum minan nasnya, artinya harus ada sesama manusia. Kenapa? Karena zakat itu sifatnya pemberian, kita memberikan, ada hak orang lain. Ya, artinya nggak bisa kita memberi tanpa ada orang lain. Maka satu-satunya rukun Islam yang mempunyai aspek hablum minan nas adalah zakat, yang mempunyai dampak kepada orang lain, kepada orang sekitar kita zakat. Kita syahadat nggak ada dampaknya kepada orang lain secara langsung. Ya, sholat kita nggak ada dampaknya kepada orang lain secara langsung, karena kita sholat sembunyi pun tidak masalah gitu. Tapi zakat, walaupun kita bersembunyi, artinya tidak dilihat orang banyak, tapi tetap harus ada penerimanya.
Nah, maka zakat itu menjadi yang pertama. Kemudian definisi zakat, ya, zakat punya dua makna. Yang pertama an-nama, ya, tumbuh dan berkembang. Yang kedua ar-ra'yu, subur dan indah. Ya, kenapa dikatakan an-nama dan ar-ra'yu? Karena zakat itu mempunyai dua aspek. Ya, sedekah mempunyai dua aspek. An-nama kalau kita lihat tumbuh dan berkembang, mungkin ada tanaman kita yang tumbuh dan berkembang, tapi belum tentu subur. Mungkin ada buah durian, dia tumbuh, kemudian ada buahnya, tapi buahnya mungkin satu atau dua. Ya. Maka dengan zakat itu mempunyai makna lain, ar-ra'yu, yaitu subur dan indah. Kalau kita mensedekahkan, kita menzakatkan harta kita, artinya selain kita menumbuhkan rezeki kita, selain kita menumbuhkan harta rezeki kita tadi, itu juga akan memberikan aspek pada kesuburan. La in syakartum la azidannakum. Ya, kalau kita memberi atau kita bersyukur, Allah pasti akan tambah. Itulah hitung-hitungan langit. Ya, secara dohiriyah, ketika kita memberikan sesuatu, berzakat, berdonasi, secara dohiriyah itu ya harta kita berkurang. Ya, tapi kalau kita pakai hitung-hitungan langit, ya, apa yang kita berikan itu sebenarnya adalah memupuk rezeki kita. Sama secara dohir, kalau kita punya tanaman, kita mupuk, itu kan mengeluarkan harta kita. Beli pupuk, ngeluarin duit, gitu kan. Tapi ketika kita pupukkan itu, sejatinya kita itu sedang menyuburkan tanaman kita, yang nanti akan menghasilkan lebih dari sekedar yang membeli pupuk tadi. Nah, itu menyuburkan, itu zakat itu. Nah, maka teman-teman semuanya, definisi dari zakat menurut 4 madhab. Yang pertama dari Imam Hanafi, ya, secara kesimpulan definisi zakat itu sama nanti, ya, bahwa dia mengeluarkan harta tertentu dengan waktu tertentu, dengan ukuran tertentu. Ya, kalau zakat dia berbeda dengan infak, nanti kita kaji di akhirnya. Ya, menurut Imam Abu Hanifah, zakat adalah pemilikan sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditetapkan pembuatan syariah Allah dan mengharapkan keridhoannya. Artinya harta yang dikeluarkan itu tertentu. Siapa yang mengeluarkan? Orang tertentu. Untuk siapa hartanya? Ditujukan juga orang tertentu, tidak bisa umum. Ya, itu kriteria zakat. Begitu juga Imam Maliki mengeluarkan sebagian harta tertentu ketika sampai nisabnya, ya, dan haulnya kepada para mustahik bila kepemilikan harta itu sempurna. Ya, jadi kalau kita banyak duitnya, tapi duitnya orang, nggak harus kita keluarkan zakatnya. Tapi itu adalah harta kita secara sempurna. Kayak Imam Syafi'i juga begitu, ya, mengeluarkan harta melalui badan tertentu atau melalui lembaga tertentu. Ya, sama dengan pendapatnya Imam Hambali. Intinya adalah zakat itu hartanya tertentu, mengeluarkannya pada waktu tertentu, ukurannya tertentu, dan diperuntukkan untuk orang tertentu. Ya, ada aturan mainnya. Nah, apa perbedaan zakat sama infak? Yang pertama, infak di jalan Allah itu ada dua, ya, ada wajib dan sunnah. Apa yang menjadi wajib? Zakat. Kemudian nazar, kalau kita bernazar itu juga wajib membayarnya. Ya, ini mengeluarkan harta. Kalau zakat jelas tadi, ya, bahwa sudah sampai nisabnya, haulnya umpamanya. Kapan itu nisab, kapan itu haul, nanti kita kaji di pertemuan selanjutnya. Ada kafaroh, ya, ini hukuman, lebih bersifat pada hukuman. Kalau kita melanggar sesuatu maka kita mendapatkan kafaroh. Ada juga sedekah atau infak yang sunnah, ya. Saya kira ini, kalau ini lebih familiar, ya. Ada kepada anak yatim, untuk masjid, wakaf, beasiswa, dan lainnya. Ya, ada juga infak bukan di jalan Allah, tapi namanya bukan infak, artinya kita mengeluarkan harta, itu, ya.
Ya, sama-sama mengeluarkan harta. Yang tadi kalau ada wajib dan sunnah itu ada di jalan Allah, ada juga mengeluarkan harta bukan di jalan Allah. Ya, untuk maksiat atau hal lain sebagainya. Nah, karena ada definisi zakat, infak dan sedekah, ya sedekah bisa disamakan dengan infak. Ya, karena tadi ya ada infak wajib, ada infak sunnah. Yang pertama, secara hukum kalau zakat itu wajib. Ya, kalau sedekah sunnah. Secara waktunya zakat itu dikeluarkan tertentu, tidak boleh kapanpun suka-suka kita. Tapi kalau sedekah itu bebas sebebas-bebasnya. Ya, kapan kita keluarkan, ukurannya berapa, jumlahnya berapa, kepada siapa itu juga bebas. Ya, kriterianya terbatas. Artinya pada harta-harta tertentu, zakat fitrah. Ya, pada makanan pokok atau harga makanan pokok atau harta-harta yang wajib dizakati saja. Tidak semua harta wajib dizakati. Ya, kalau sedekah bebas. Ya, bahkan kita senyum juga sedekah. Tapi kalau zakat senyum, mau senyum apa zakatnya pakai senyum, enggak bisa. Nah, itu ya. Kemudian mustahik. Mustahik itu penerimanya. Ya. Penerimanya siapa? Kalau pada zakat ini ada 8 asnaf. Ini yang kita sampaikan tadi bahwa penerima zakat itu orang tertentu. Hanya ada 8 golongan. Selain 8 golongan ini tidak diperkenankan menerima zakat. Ya, nanti kita akan kaji kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Ya, karena kita sekarang pada tahap definisi. Kemudian sedekah siapapun boleh. Ya, kepada adik kita, kepada tetangga kita, ya tadi hanya sekedar senyum juga bisa sedekah ke siapapun. Ya, kepada non muslim juga boleh gitu. Ya, kepada anak kecil juga boleh, kepada anak yatim juga boleh gitu. Ya, tadi yang kita sebutkan tadi. Secara persentase, zakat ada aturan mainnya. Kalau zakat fitrah, aturan mainnya adalah ya kalau kira-kira ditimbang itu 2,3 kg. Tapi kalau di Indonesia dikenakan menjadi 2,5 kg. Nah, zakat malnya ada kriterianya. Ada yang memang besarannya 2,5%, ada 5%, ada 10%, ada 20%. Tergantung nanti apa yang dizakati jenis hartanya. Ya, ada juga teman-teman semuanya pada zakat ini nanti jenisnya ada yang bisa masuk 10, ada yang masuk 10. Contohnya pertanian. Itu bisa 10, bisa 5. Ya, untuk pertanian. Tapi kalau yang lain biasanya tetap 25% ini. Tapi yang 2 ini khusus untuk pertanian. Dia bisa masuk kategori 5%, bisa masuk kategori 10%. Nah, kalau zakat dibayarnya melalui amil. Ya, zakat melalui amil. Artinya secara peraturan, secara syariat zakat itu dibayarkan melalui lembaga yang ditunjuk oleh negara. Ya, atau yang diakui oleh negara. Kalau di Indonesia ada namanya Basnas. Ya, kalau di yang swasta atau yang bukan milik negara, LAS, lembaga amil zakat. Tapi kalau sedekah bisa langsung. Ya. Kenapa ini melalui amil? Karena nanti ada konsep pendaya gunaan zakat, ada kemudian analisa dampak zakat yang harus dimunculkan oleh harta zakat tadi. Nah, ada 2 jenis penolakan, ya secara hukum. Ya, jadi ketika diwajibkan zakat ada 2 jenis penolakan. Ya, kalau yang menerima sudah selesai. Tapi ada 2 jenis penolakan. Yang pertama, secara hukum, orang yang menolak zakat itu dikategorikan 2, tidak bayar zakat tapi masih meyakini kewajiban zakat. Yang kedua, tidak bayar zakat dan mengingkari kewajiban zakat. Nah, kalau yang pada hukum yang pertama tidak bayar zakat tapi masih meyakini zakat, dia hanya mempunyai hukum dosa besar. Ya, atau para ulama menyebutnya fasik. Ya, karena apa?
dia meyakini hukum itu tapi tidak mau melaksanakan hukum itu. Ya, tapi kalau tidak mau membayar zakat dan dia mengingkari kewajiban zakat itu, saya nggak mau bayar zakat karena nggak wajib zakat itu buat saya, ya. Pokoknya untuk orang lain wajib, buat saya nggak wajib. Apakah itu zakat fitrah atau zakat mal? Maka dia mempunyai hukuman adalah kafir. Ya, kafir. Ya, ini kalau murtad, ya lalu murtad kafir, ya harusnya dipenggal kalau dilaksanakan hukum Islam. Ya, tapi kalau di Indonesia kan tidak dilaksanakan hukum Islam secara jinayahnya, ya. Nah, mungkin itu pertemuan kita tentang sedikit mengulas aspek hukum ZIS. Ya. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin tanggapan, dipersilakan. Silakan. Namanya siapa, Mas? Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz dengan NIM 202 130 112. Saya ingin tanya tadi yang terakhir dari dua jenis penolakan zakat, yang orang yang menolak zakat dan tidak meyakini zakat itu wajib, kenapa orang tersebut dikatakan sebagai orang kafir? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang kedua, silakan. Dari yang perempuan mungkin, silakan. Nama saya Meriska dengan NIM 2020-07-390. Pertanyaannya, mengapa membayar zakat itu harus kepada Allah? Oke, ya kita lihat slide-nya tadi ya. Kita kembali. Oke, pertanyaan yang pertama di sini, teman-teman semuanya. Kenapa yang tidak bayar zakat mengingkari kewajiban kafir? Iya, karena zakat itu adalah salah satu rukun Islam. Artinya ketika dia mengingkari salah satu rukun Islam, sama saja mengingkari semuanya. Ya, dalam Al-Quran gitu kan, kalau kita mengingkari sebagian, sama saja kita mengingkari seluruhnya. Nah, kalau kita mengingkari salah satu rukun Islam atau tadi dianggap sama mengingkari semuanya, artinya dia tidak memenuhi sebagai seorang muslim karena mengingkari rukun. Gitu ya, Mas Faiz ya. Oke, yang kedua, kenapa bayar zakat itu harus melalui amil? Oke. Dalam ayat tentang mustahik penerima zakat, ya, itu ada salah satunya amil. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilin. Ya, ada amil. Ya. Amil itu siapa? Orang yang mengelola zakat. Artinya ketika ayat itu diturunkan, Allah itu sudah mengatur bahwa zakat itu harus dikelola. Zakat itu harus dikelola karena harus mempunyai dampak. Dan salah satu ya instrumen ya dari keputusan PBB SDGs itu, salah satunya dana donasi atau filantropi itu adalah salah satu instrumen untuk mengentaskan kemiskinan. Ya, bagaimana? Harus dikoordinir. Sesuatu yang baik dikoordinir akan mempunyai dampak. Tapi sesuatu yang baik kalau tidak dikoordinir tidak akan mempunyai dampak. Ya, maka kenapa harus melalui amil? Ya, dan amil itu adalah amil yang sudah diakui oleh negara. Ya, berarti ada SK-nya, ada lembaganya yang ditunjuk. Ya, mereka harus merancang program, kemudian memastikan tepat sasaran, memastikan dampaknya ada. Nah, itu makanya tadi kalau khusus zakat itu tertentu. Tapi kalau infak kita mau kasih siapa aja kan boleh gitu. Tapi kalau zakat kan karena ada penerima tertentunya. Nah, gitu ya Mbak Meriska. Mungkin bisa dipahami. Dan teman-teman semuanya, alhamdulillah sudah selesai karena sudah habis waktunya. Saya kira alhamdulillah rabbil alamin. Dan tentu saya selalu memesankan teman-teman untuk selalu menjaga komitmen kalian dalam berkuliahan ya, supaya bisa merubah perilaku kita, supaya bisa memastikan kita punya kontribusi kepada umat dan kehadiran kita itu mendapatkan dampak yang jelas yang dirasakan untuk umat. Ya, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup. Makan di mana?